Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin memulai khotbah hari ini dengan menceritakan bahwa beberapa minggu lalu saya mendapatkan cuplikan pendek video seorang penceramah yang berbicara tentang uang. Di video itu si penceramah mengatakan begini, carilah uang sebanyak-banyaknya. Gimana menurut saudara? Kok diam? Saya tahu mungkin Anda tidak setuju. Dan Anda akan mengatakan, uang itu bukan segalanya. Betul, ini menurut penceramah ya. Saya setuju, tetapi kenyataan hidup segalanya butuh uang. Mungkin Anda akan mengatakan uang itu tidak akan dibawa mati. Betul, saya setuju. Tapi tidak sedikit orang terasa mati kalau tidak punya uang. Mungkin Anda akan mengatakan uang itu hanya akan menjadikan masalah. Betul, saya setuju. Tapi banyak masalah yang harus diselesaikan dengan uang. Betul nggak saudara? Mungkin Anda akan mengatakan kalau sudah cinta, nggak ada urusan uang. Betul? Tapi cinta terasa indah kalau ada uang. Saudara, bagaimana kesan saudara dengan apa yang disampaikan oleh penceramah itu? Bagaimanapun uang itu penting. Selama kita hidup di dunia, kita butuh uang. Apa itu salah, saudara? Tidak. Bayangkan saja sudah berapa lama kita bergumul soal gedung gereja kita. Bukankah salah satu persoalan yang kita hadapi juga adalah uang? Kalau kita punya uang tentu kita bersyukur, saudara. Karena itu pun adalah berkat Tuhan. Dan Tuhan ingin agar kita dapat mengelolanya dengan bijaksana. Betul nggak, saudara? Nah, saudara-saudara, kalau ngomongin soal uang, maka saudara kelihatan segar sekarang. Tapi hari ini, saudara, saya tidak akan berbicara soal uang, karena urusan pengelolaan uang itu urusan Pak Hadi, ahlinya. Nanti biar Hadi yang ngomong soal uang. Akan tetapi sekalipun uang itu penting, saudara, dan menjadi kebutuhan kita, namun uang bisa menjadi masalah manakala seluruh hati, pikiran, waktu, dan energi kita tertuju hanya untuk mencari uang. Dan dalam hal ini, saudara, uang telah menjadi berhala, menjadi tuan atas diri kita, dan tanpa disadari kita telah menjadi budak uang. Karena itu, saudara, Tuhan Yesus mengatakan kita tidak dapat mengabdi kepada Mamon dan kepada Tuhan. Saudara, kalau ini yang terjadi, maka uang dapat menjadi sumber masalah. Karena itu, saudara, Paulus mengatakan juga dalam suratnya kepada Timotius bahwa akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Nah, saudara, di awal khotbah ini kita tidak boleh menaruh pengharapan kita. Sekali lagi, kita tidak boleh menaruh pengharapan kita dan masa depan kita pada uang. Melainkan hanya kepada Bapa di sorga. Dalam khotbah di bukit Tuhan Yesus mengatakan, Matius 6 ayat 31-33, saudara-saudara. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya,
maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin, saudara. Nah, saudara dikasihi Tuhan, topik hari ini, being in the light that brings life. Berada dalam terang yang membawa kehidupan. Jadi yang membawa kehidupan bukan uang, saudara. Tapi being in the light. Nah, hari ini saudara kita mau belajar dari Yohanes bagaimana agar kita dapat tetap berada di dalam terang. Dan ini bukan terang biasa, saudara. Melainkan terang yang membawa kehidupan. Dan ini penting, saudara. Jadi walaupun, saudara, saya tidak ngomongin soal duit, jadi saya berharap saudara tetap tidak tidur ya. Karena saya tahu bahwa kebaktian jam 3 itu berat, bikin ngantuk saudara. Tapi jangan sampai tidur ya saudara. Mari kita fokus dan minta Roh Kudus kuatkan kita sekalian. Saudara, kita tahu bahwa surat Yohanes ini ditulis oleh Rasul Yohanes, sama seperti Injil Yohanes, oke? Yang sudah kita bahas dari mulai 1 Januari sampai minggu lalu, saudara, hampir setahun. Injil Yohanes kita bahas. Dan apa yang Yohanes sampaikan dalam suratnya ini, saudara, betul-betul konsisten dengan apa yang telah disampaikan di dalam Injil. Dan saya percaya bahwa Roh Kuduslah yang menuntun dan menginspirasikan tulisan Yohanes, sehingga kita boleh yakin bahwa isinya adalah firman Tuhan. Yohanes, saudara, menulis surat ini untuk meneguhkan iman orang-orang percaya dalam menghadapi ajaran gnostik yang menyesatkan, saudara. Nah, saudara, coba lihat, perhatikan apa yang menjadi kesaksian Rasul Yohanes di pasal 1 ayat yang pertama, saudara. Apa yang telah sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman yang hidup. Oke. Itulah yang kami tuliskan kepadamu. Jadi saudara, di sini Rasul Yohanes menegaskan bahwa dia adalah saksi mata tentang firman yang hidup. Dia katakan, we have seen it and testify to it and we proclaim to you the eternal life. Testify, dia saksi mata. Di sini Yohanes menegaskan bahwa dia saksi mata tentang firman yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Jadi saudara, kalau ada agama yang baru muncul 7 abad kemudian mengklaim bahwa Yesus itu hanya seorang nabi, tidak pernah disalibkan dan tidak pernah bangkit, tentu kita tidak dapat mempercayainya, bukan? Karena bukan saksi mata 7 abad kemudian mau ngomongin soal Yesus yang 7 abad sebelumnya. Nah, saudara, di pasal 1 ayat yang kelima, Yohanes menulis, dan inilah berita yang telah kami dengar dari dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Itu di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 4 sampai 5, saudara. Jadi saudara perhatikan apa yang dituliskan Yohanes dalam suratnya ini
merupakan gema dari Injil Yohanes 1 ayat 4 sampai 5 dicatat di sana, saudara, dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. The darkness has not overcome it. Kalau saudara perhatikan formulasi kalimat sedikit berbeda, tetapi inti beritanya sama, bukan? Jadi perhatikan saudara di sana bahwa hidup itu adalah terang manusia. Saudara, saya membandingkan diri kita ini dengan katakanlah lampu, saudara. Lampu itu bisa dikatakan hidup kalau lampu itu memancarkan sinar. Kalau ia bercahaya sehingga memberi terang di dalam ruangan. Tapi saudara, agar lampu bisa terang, maka minimal saudara dibutuhkan dua hal. Pertama adalah lampu itu memang dalam keadaan yang baik. Semua komponennya berfungsi dengan baik. Kawat pijarnya tidak putus. Betul nggak? Dan hal yang kedua, saudara, agar lampu itu bisa hidup dan menjadi terang, maka ia harus terhubung dengan listrik atau baterai. Pokoknya mesti ada energi yang masuk ke dalam lampu itu sehingga lampu itu mampu berfungsi. Mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Dan mungkin sebagian energi panas. Nah, saudara, demikian juga dengan hidup kita, saudara. Kita tahu ketika manusia jatuh dalam dosa, maka hakikat kemanusiaan kita mengalami kerusakan. Gambar dan rupa Allah yang seharusnya ada dalam diri kita mengalami kerusakan. Seperti Paulus yang mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, maka Yohanes juga menegaskan di ayat yang ke-8, saudara-saudara, di ayat ke-8 yang kita baca hari ini, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Kok bisa gitu, saudara? Setelah dikasih Tuhan, saya jadi teringat dengan pengajaran Yesus mengenai perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai, saudara. Orang Farisi dan pemungut cukai yang pergi ke bait Allah. Orang Farisi berdoa dalam hatinya, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberi persepuluhan dari segala penghasilanku. Saudara, doa orang Farisi adalah doa yang menyombongkan diri, merasa suci dan tidak berdosa. Berbeda dengan pemungut cukai, yang dengan rasa malu dan rendah hati penuh penyesalan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Dan di sini Tuhan Yesus menegaskan bahwa pemungut cukai inilah yang pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, bukan? Jadi saudara-saudara, pertama-tama, kalau saudara ingin tetap berada di dalam terang yang membawa kehidupan, maka kita harus bersedia merendahkan diri kita, mengakui bahwa sesungguhnya kita adalah orang-orang berdosa. Mengakui. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil
Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, mengaku dosa itu adalah langkah pertama untuk berani membuka kenyataan diri. Sehingga melaluinya kita mau datang kepada Yesus. Hanya Dialah yang dapat menghapus dosa kita, saudara. Tanpa kesediaan mengakui keadaan yang sebenarnya, maka solusi dan rekonsiliasi tidak akan pernah terjadi. Ia sama seperti seorang yang sebenarnya mengidap suatu penyakit, tapi ia selalu mengatakan, saya sehat, saya tidak sakit. Ya kalau cuma pusing, minum saja obat sakit kepala. Orang Indonesia, saudara-saudara, apapun penyakitnya kesimpulannya masuk angin. Kecapean. Obatnya apa, saudara-saudara? Koyok, dikerokin, tidur. Itu orang Indonesia, saudara. Jangan pergi ke dokter, bayarnya mahal. Apalagi disuruh nebus obat ini dan itu. Dia tidak mau mengakui bahwa sebetulnya ada banyak simptom lain selain sakit kepala. Tapi ia tidak mau mengakuinya, ia sembunyikan. Akibatnya apa, saudara? Tidak pernah mendapatkan pengobatan yang tepat. Sampai akhirnya penyakit semakin parah dan merenggut nyawanya. Seperti itulah, saudara, orang yang tidak pernah mau mengakui dosanya dan selalu merasa dirinya yang benar. Dan orang lain yang salah. Penderitaan yang dialaminya bukan karena kesalahan dirinya, melainkan saya akan korban dari orang lain yang melakukan kesalahan. Akibatnya, saudara, ia tidak pernah sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, membuka diri dan menanggalkan dosa-dosanya. Sehingga ia tetap hidup dalam kegelapan. Dosa itu menjadi selubung yang menutupi dirinya, seakan kita sedang memakai topeng agar kelihatan bagus, padahal palsu, saudara. Namun ketika dibuka topeng itu, di dalamnya wajah kita sedang membusuk dan digerogoti oleh berbagai jenis kejahatan. Karena itu, saudara-saudara, yang pertama, kalau saudara mau berada di dalam terang, berani untuk mengaku dosa dan membuka diri kita di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, saudara, kita belajar dari ayat 9 ini, kalau kita mengaku dosa, maka mohonlah pengampunan dosa. Artinya kita menanggalkan cara hidup kita yang lama. Kita melepaskan topeng-topeng kepalsuan hidup kita di hadapan Tuhan. Inilah langkah yang kedua, saudara. Jika saudara mau berada dalam terang yang membawa kehidupan, tidak membawa kematian, maka saudara harus bersedia untuk melepaskan cara hidup kita yang lama. Dan ini memang menyakitkan. Apalagi, saudara, kalau kita telah merasa nyaman hidup di dalamnya. Saudara, ketika saya melayani sebagai pendeta di sebuah jemaat di Jakarta, seorang penatua memberikan kesaksian masa lalunya, saudara. Dia bercerita, dulu waktu saya bekerja sebagai salah satu supplier Pertamina, hidup saya penuh kemewahan, enggak ada rasa takutnya. Banyak teman orang berpengaruh dalam pemerintahan. Main cewek sudah biasa. Masuk keluar bar untuk entertain tamu. Duit rasanya mengalir. Begitu gampang. Kalau ada orang bikin masalah, saya sikat. Enggak ada rasa takut. Di jalan naik mobil seenaknya. Kalau polisi nangkap, saya cuma nyebutin call teman saya. Tolong nih beresin nih polisi. Langsung saya dilepas begitu saja. Polisi hormat sama saya. Tapi
saya rasakan hidup begitu hampa. Dan saya tahu bahwa semua yang saya lakukan itu enggak benar. Sampai akhirnya saya dijewer oleh Tuhan, saya tabrakan dan hampir mati. Lalu Tuhan menjamah saya dan saya bertobat. Dan dalam proses pembentukan ini, banyak hal menyakitkan yang harus saya terima. Bukan hanya saya mengalami kecelakaan saja, tapi saya harus berani menanggalkan dan meninggalkan cara hidup saya yang lama. Teman-teman mulai meninggalkan. Sakitnya bukan main, ketemu dalam sebuah pesta nikah, dia buang muka. Gara-gara saya tidak mau lagi terlibat dalam urusan kotor ini. Itu kesaksian dia, saudara-saudara. Saudara, itu salah satu contoh bahwa ketika kita harus menanggalkan cara hidup lama, maka kadangkala itu menyakitkan. Lalu proses yang ketiga, saudara, agar kita bisa berada dalam terang yang membawa kehidupan, yaitu membiarkan Tuhan Yesus menyucikan kita dari segala kejahatan. Ketika pada awalnya kita menanggalkan topeng itu, maka kita akan terlihat buruk, saudara. Penuh borok dan luka-luka. Tentu ini begitu menyakitkan. Bahkan demi menyelamatkan hidup, tidak jarang kita harus bersedia diamputasi, dipotong, dilepaskan. Namun proses ini harus kita lalui. Dan Tuhan Yesus berjanji akan menyertai kita dan memberikan kekuatan agar kita dapat melaluinya. Tuhan Yesus menyucikan kita dengan air dan firman, Efesus 5 ayat 26. Luka-luka itu disembuhkan mulai dari dalam diri kita, hati dan pikiran kita. Lalu kemudian sel-sel baru yang sehat mulai tumbuh. Seolah kita sedang diciptakan kembali. Sehingga lahir menjadi manusia baru. Yang diproses terus menerus. Seturut dengan gambar Khaliknya. Kolose 3 ayat 10. Tujuannya apa, saudara? Efesus 5 ayat 27, supaya kita berdiri di hadapannya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya kita kudus dan tak bercela. Setelah dikasihi Tuhan, berbicara tentang terang yang membawa kehidupan. Di dalam Injil dan surat Yohanes, tidak lain itu berbicara tentang Yesus Kristus. Sang Firman yang telah menjadi manusia. Dan yang kini rohnya bertahta di setiap hati orang percaya. Inilah poin yang keempat, saudara. Yang kita pelajari dari pembacaan hari ini. 1 Yohanes 2 ayat 5-6 dikatakan di sana, saudara, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah, dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dengan jalan inilah, saudara, maka terang Kristus itu akan memancar di dalam hidup kita. Kalau ada terang Kristus, maka kita memancarkan. Saudara, ini sejalan dengan apa yang dinyatakan Paulus di dalam Roma 8 ya. Saya bacakan Roma 8 ayat 9-10 ya. Saudara perhatikan ini. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia
yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Memang saudara, tak dapat dipungkiri bahwa ketika kita masih hidup di dalam tubuh yang fana ini, maka kita masih seringkali jatuh di dalam dosa. Walaupun Yesus sudah menebus dosa kita, bukan berarti kita kebal dan tidak akan pernah berbuat dosa lagi. Dengan kerendahan hati kita harus berani terus-menerus mengakui bahwa memang selagi kita masih menempati tubuh yang dikuasai dosa ini, maka akan terjadi saudara semacam tarik-menarik antara hidup di dalam daging atau hidup di dalam roh. Terus tarik-menarik di dalam selama kita hidup ini. Selagi kita masih hidup di dunia, perjuangan ini saudara belum berhenti. Tarik-menarik antara hidup di dalam daging dan hidup di dalam roh. Namun saudara, kita bersyukur karena kita telah diperdamaikan dengan Bapa Sorgawi di dalam Kristus. Jadi kalau Yesus menebus dosa, sebetulnya Yesus mendamaikan kita dengan Bapa Sorgawi. 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 2, saudara-saudara. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jadi saudara, sekalipun kadangkala dalam perjuangan iman ini kita masih suka jatuh dalam dosa, bukan sengaja kita bikin dosa. Jangan putus asa saudara, terus berjuang dan tetap menaruh pengharapan kita kepada Yesus Kristus. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, inilah langkah berikutnya yang keempat saudara. Agar kita tetap berada di dalam terang yang membawa kehidupan, tetaplah hidup di dalam terang Kristus. Saudara, dalam suasana Natal di bulan Desember, saya yakin kalian sudah menghiasi rumah dengan berbagai ornamen, terutama pohon Natal dengan lampu-lampu kerlap-kerlip, saudara, yang indah. Dan saya membayangkan diri kita itu seperti sebuah pohon terang di hari Natal, saudara. Sesungguhnya Tuhan sudah menciptakan kita dengan indah dan menempatkan kita masing-masing untuk tujuan yang indah. Namun ketika kita hidup di dalam dosa, maka lampu-lampu Natal yang indah itu mati, tidak berfungsi. Mungkin karena kabel lampu Natal itu putus, sehingga listrik untuk menyalakan lampu tidak terhubung, mati. Karena itu harus disambung kembali. Begitulah dosa, saudara. Ia memutuskan hubungan kita dengan Tuhan sebagai sumber kehidupan. Dan untuk itulah Yesus Kristus turun ke dunia untuk memulihkan relasi kita dengan Tuhan. Melalui penyalibannya, maka kita diperdamaikan kembali dengan Bapa Sorgawi. Namun demikian, saudara yang dikasihi Tuhan, seperti pohon Natal, sekalipun kabel yang terputus telah diperbaiki, mungkin saja tidak semua lampu Natal itu menyala. Ada bagian-bagian yang rusak yang perlu diganti, bukan?
Demikianlah hidup kita, saudara, di dalam proses supaya sungguh-sungguh menjadi pohon terang yang indah, maka kita harus membuka diri kita untuk diperbaiki. Jangan lagi ada permusuhan, iri hati dan dendam. Lepaskan kebencian dan keserakahan yang hanya membuat kita tetap hidup dalam kegelapan. Karena itu saudara, Yohanes 1, Yohanes 2 ayat 9, 10, Yohanes mengingatkan, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Jadi saudara, untuk menguji apakah kita ini adalah pohon terang, pohon Natal yang indah, apakah setiap lampunya berfungsi dengan baik dan memancarkan terang yang mempesona. Untuk mengetahuinya maka kita harus dengan jujur mengkoreksi diri kita. Masih adakah relasi-relasi yang terputus yang harus diperbaiki? Masih adakah kebencian, amarah, dendam yang perlu diselesaikan? Karena perasaan apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita itu akan terpancar di dalam sorot mata saudara dan dalam perkataan saudara. Tentu saudara bisa membedakan antara sorot mata yang dipenuhi dengan kasih dengan sorot mata yang dipenuhi dengan kebencian, bukan? Demikian juga perkataan yang dilandasi dengan kasih tentu selalu akan membawa penghiburan dan dorongan semangat. Sementara perkataan dari orang yang iri hati dan benci selalu dipenuhi dengan kata-kata sinis dan kasar, cenderung melukai hati, bukan? Saudara yang kasih Tuhan, satu hal lagi yang terakhir dari perikop yang kita baca hari ini, yakni sebuah peringatan akan datangnya seorang antikristus. Terutama saudara di zaman akhir ini, tentu kita dapat merasakan semakin banyak para antikristus, bukan? Firman Tuhan dan ajaran Kristus di dalam Injil diselewengkan. Rasa hormat terhadap Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak ada lagi. Orang memakai nama Yesus Kristus hanya sebagai ungkapan yeling. Bahkan bercampur aduk dengan kata-kata kasar lainnya. Dan ini menyadarkan kita, sebagaimana ditegaskan oleh Yohanes, bahwa inilah tanda bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir, saudara. Bahkan Yohanes mengatakan bahwa mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi banyak antikristus justru berasal dari orang-orang yang selama ini berada dekat dengan kita, di tengah komunitas kita, bahkan tidak mustahil berasal dari anggota keluarga kita. Gejala ini semakin terasa karena pengaruh roh-roh dunia yang menyesatkan terjadi dan begitu masif menyerang kehidupan iman orang percaya. Kehidupan iman percaya kita. Lewat berbagai cara, saudara. Entah lewat sosial media dan tatanan hukum, iklan-iklan, konten-konten televisi, bahkan lewat kurikulum di sekolah-sekolah. Dan mirisnya, saudara, justru tren penyesatan yang semakin mendunia ini dimulai dan berasal dari Amerika, yang selama ini dianggap sebagai negara Kristen katanya. Karena itu saudara, tidak jemu-jemunya saya ingatkan saudara untuk mendidik kerohanian anak-anak kita dengan baik. Ajarilah mereka untuk menghormati dan mengasihi Tuhan.
dengan lebih sungguh-sungguh. Dan itu dimulai dengan kita sebagai orang tua. Beri contoh yang baik kepada anak-anak kita. Bagaimana cara hidup sebagai orang percaya. Yang memancarkan terang Kristus di dalam hidup kita. Mulailah saudara membangun altar keluarga. Naikkan pujian, baca firman dan berdoa bersama. Saudara jangan sampai terlambat. Jangan biarkan pasangan hidupmu dan anak-anakmu diculik oleh dunia yang gelap ini. Ingat saudara, pepatah mengatakan menyesal kemudian nggak ada gunanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini nggak fungsi. Sebagai ringkasan dan kesimpulan dari khotbah ini, saudara, ada 5 hal yang perlu diingatkan agar kita tetap berada dalam terang yang membawa kita pada kehidupan, saudara. Pertama, bersedialah untuk merendahkan diri dan mengakui bahwa memang kita adalah orang-orang berdosa. Yang kedua, saudara, mari kita menanggalkan cara hidup kita yang lama, lepaskan topeng-topeng kepalsuan hidup kita di hadapan Tuhan. Yang ketiga, saudara, biarkanlah Tuhan Yesus menyucikan hidup kita dari segala kejahatan. Dan biarlah kita diciptakan menjadi manusia baru melalui Roh Kudus. Yang keempat, hendaklah Roh Kristus tinggal di setiap hati kita. Agar hidup dapat memancarkan terang Kristus. Dan yang kelima, saudara, tetap waspada. Di akhir zaman ini, karena roh antikristus berusaha menyesatkan dunia, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, biasanya pada saat kita mendengarkan khotbah, lantas saudara kita berkomitmen untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Tapi komitmen itu saudara-saudara sedikit demi sedikit semakin berkurang saat kita meninggalkan gereja. Bahkan lupa setelah kita kembali dalam kesibukan sehari-hari. Karena itu saudara-saudara, salah satu cara untuk membuat komitmen itu bisa lebih bertahan lama dan mengubah kehidupan kita hari lepas hari adalah manakala setiap hari kita saling mengingatkan dalam family altar. Saling mengingatkan akan firman Tuhan. Jangan pakai firman Tuhan untuk menghakimi orang lain. Tapi mengingatkan. Oke? Saudara, saya ingin menutup khotbah hari ini dengan sebuah kisah menarik. Ada seorang pemuda yang sedang menaiki sebuah perahu kecil. Wajahnya sangat muram dan terlihat sekali bahwa lelaki itu dalam keadaan tertekan. Pemilik perahu itu tetap mendayung sambil mengarahkan perahunya sesuai dengan permintaan pemuda tersebut. Lalu dia mengatakan, hentikan perahunya jika sudah sampai di tengah lautan. Apa? Apa kau akan bunuh diri, anak muda? Bukan urusanmu. Kau tak pernah mengerti bahwa hidupku ini sangatlah berat. Sama seperti perahumu yang akan tenggelam ini. Lalu si tukang perahu itu mengatakan, oh, saya baru ingat sesuatu. Pantas saja perahu ini hampir tenggelam. Pemilik perahu itu mulai mengambil sesuatu dari perahunya. Tak lama kemudian mulai dibuangnya satu persatu. Setelah itu perahunya mulai mengapung dengan sempurna. Apa yang kau lakukan, Pak Tua? Aku hanya membuang batu yang tidak berguna. Batu inilah yang membuat perahuku hampir tenggelam. Dan setelah aku membuangnya, batu-batu itu tak akan muncul lagi. Mungkin kau juga harus membuang segala persoalan dan kesalahanmu di masa lalu. Dan jangan pernah mengingatnya kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan keluarga kita mirip seperti sebuah perahu yang berada dalam lautan dunia ini.
Jika perahu keluarga berlayar dengan mengangkut banyak batu, maka perahu itu akan kehilangan keseimbangan dan tenggelam. Buat apa kita menyimpan segala persoalan dan kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan atau dia lakukan di masa lalu? Jangan biarkan perahu keluargamu tenggelam dalam lautan dunia yang gelap ini. Serahkanlah semuanya itu kepada Tuhan Yesus yang menjadi jurumudi perahu keluarga saudara. Dan biarkanlah Ia akan menyelesaikan persoalan dan membuang dosamu ke tupir lautan. Dan nikmatilah pelayaran hidup keluargamu bersama dengan Tuhan sampai ke pelabuhan yang indah dan abadi. Amin. Mari saudara kita berdoa. Dear Lord, thank you for your words. Human voices have stopped, but may the Holy Spirit always speak to our heart